Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kajian atau qiraatul kutub pada kesempatan sore hari ini. Kemarin sudah sampai di sini ya. Ini kemudian pembahasan tentang niat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas Judi dibaca mungkin sambil latihan qiraatul kutub. Dibaca nasnya aja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ila ma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu amal biniat dengan niat, wa innama, dan sesungguhnya setiap orang manawa tergantung apa-apa yang dia niatkan. Barang siapa, ini konteksnya ketika itu Rasulullah berhijrah bersama para sahabatnya. Meskipun konteks itu hijrah, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dilihat, yang dituju, yang dipahami adalah keumuman lafaz ini, bukan kekhususan sebabnya terjadi. Sebabnya Rasulullah menyampaikan ini. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Niat itu akan membawanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa-siapa yang hijrahnya bertujuan kepada dunia yang dicarinya, atau niatnya untuk mengejar perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini kalau kita konteskan dengan logika linear, non-linear, sangat terjawab ya, hadis ini terjawab. Kalau kita perhatikan kan Allah dan Rasulnya itu metafisik, tidak terlihat. Kita harus mengimani. Sementara tujuan yang terlihat itu dunia yang dikerjakan atau wanita yang ingin dinikahi. Kita lanjutkan ya. Akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an-niyyah. Rasulullah memberikan nubuat, kabar bahwa tidak ada yang namanya perbuatan itu kecuali dengan niatnya. Wa annal insana, dan sesungguhnya manusia, bihasabi ma nawa yusab. Sesuai dengan apa yang diniatkan, mereka itu diberikan ganjaran. Makanya orang yang belajar dan tidak belajar itu akan terdistingsi dengan niatnya. Seberapa dalam dia meniatkan perbuatannya itu ya. Bagi para thalabul ilm, itu sangat dalam sekali. Mereka hanya semata-mata Allah yang dituju.
Wa yujza in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Dan mereka akan diberikan balasan, diganjar. Kalau niatnya baik, ganjarannya baik. Kalau niatnya buruk, maka ganjarannya juga buruk. Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalata. Siapa-siapa yang niatnya itu indah, hasan, bagus, maka amal yang akan dilakukan juga selaras, kongruen ya istilahnya. Tidak bisa tidak. Waman khobusat niyatuhu khobusa amaluhu la mahalata. Demikian juga kalau niatnya buruk, ya amalnya akan buruk juga. Meskipun wa in kana fi surati thayyiban. Kelihatannya baik nih. Eventnya itu terlihatnya baik. Tapi kalau intentionnya buruk, konteksnya itu tidak benar sebagaimana yang Rasulullah tentukan, maka dia akan diganjar keburukan juga. Jadi yang dilihat titik tolaknya adalah niatnya. Seperti mereka orang-orang yang berbuat amal soleh, tasonnu'an lil makhlukin, dengan niat amal solehnya itu hanya dibuat-buat saja agar dipandang indah, sebagai pantas-pantas lah ya. Mungkin itu. Ini sudah jam 5:30 ya. Kita perlu persiapan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang menarik tuh kenapa ada istilah niat udah gitu dihubungkan dengan hijrah. Kalimat hijrah ini loh, itu kan penggerak ya, apa ya maknanya? Korelasi yang paling ininya apa ya, yang mengena gitu. Yang mengena itu, niat itu yang menggerakkan kemana proses akan berujung. Dan hijrah itu peristiwa besar, makanya penanggalan hijriah itu kan titik tolaknya dari peristiwa besar itu. Itu yang ma yatabadar fi dhihni, apa itu yang terlintas. Kalau dari peristiwanya kan peristiwa Rasulullah memberikan hadis ini ketika para sahabat berhijrah. Tapi makna kenapa kata-kata hijrah itu tersebut atau dalam satu frame dengan niat, ya itu menarik untuk dikaji. Ya artinya di sini kan kelihatan sekali bahwa niat yang kecil aja bisa menggerakkan sesuatu yang besar gitu kan ya. Maknanya kayak gitu ya. Artinya kalau misalkan kita bahas niat dalam kesadaran itu, intention itu berarti memang ketika kesadaran itu kita ketahui makna di dalamnya, niat itu diketahui makna di dalamnya, maka akan bisa mampu mengubah kita menuju perubahan yang sangat besar gitu kan. Ya betul. Dan ini juga informasi bagus ya. Apa yang diamati itu akan cenderung mudah ditangkap memang ya, diraba. Nah, Rasulullah mengalihkan gitu. Begitu mengetahui ada gerak-gerik yang istilahnya itu berujung kepada duniawiyah semata. Nah, di situ Rasulullah melalui wahyu ya mengintervensi, katakanlah gitu. Jangan sampai ibadah yang mulia ini akan berujung ke neraka, akan berujung kepada penderitaan tak berakhir. Makanya Rasulullah memberikan nasihat ya. Siapa-siapa yang tadi hijrahnya karena Allah, maka dia akan sampai kepada Allah di akhirat nanti. Siapa-siapa yang hanya sebatas dunia saja, ya itulah yang akan didapatkan. Itu maksudnya. Ini pembahasan niat itu kalau di syarah hadis arba'in panjang sekali penjelasannya.
Nah, ini sebagai permulaan, ini kan baru pembukaan kitab Adab Sulukul Murid ya. Kita belum melihat yang lain. Oh, mungkin besok mudah-mudahan mukadimahnya selesai kita baca, masuk ke pembahasan inti ya. Nah, ini ada sedikit kita kasih bocoran ya sebelum kita tutup. I'lam, ketahuilah anna awalat thoriq, step awal perjalanan itu adanya ba'isun qawiyun. Wah, ini dorongan yang kuat yang Allah percikan dalam kolbu seorang hamba. Percikan ini mengganggunya, meresahkannya, dan mendorongnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keresahan itu kalau dibimbing wahyu akan hadapannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, dia akan berpusing-pusing dulu kepada sesuatu yang terlihat. Antisipasi sosial. Nah, gitu. Makanya ini penting sekali nih kita bahas. Insya Allah 2-3 hari lagi kita akan sampai kepada halaman 7 ini ya. Iya, apalagi kalau kita sudah mengenal logika atau paradigma linear non-linear, maka harapannya makna yang dapat kita temui itu juga jauh lebih berdaya gitu ya. Amin. Oh. Karena saya lihat kata kalimat-kalimat yang tadi ini dengan Ustadz Ade itu diterjemahi itu luar biasa gitu. Kalau kita elaborasi makna semantik dari kata-kata itu ya. Wow. Ya, alhamdulillah barokah Ramadan. Alhamdulillah. Jadi ini makanya kayak begini makosid konsistensi itu penting gitu. Ya. Jadi ada kajiannya kayak begini kan, pas tuh ada Ustadz Ade kan. Tinggal semantiknya kita ini. Makna perkatanya yang dapat kita ya kita dapat nangkap kekuatan dari kata itu kan ketika tahu paham maknanya kan ya. Ya. Dan ini beliau tulis dengan keikhlasan yang luhur. Makanya bisa. Jadi kan saya baca. Ini log berapa ini kitab ini ya? Wallahualam. Dia turunan dari Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu kan dibaca berulang di masyarakat Hadramaut sana. Jadi kalau cara Thariqah Sufiyahnya itu banyak merujuk ke Imam Ghazali. Di desanya Habib Abdullah ini. Nah, siap. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih Mas Ade. Ya, sama-sama. Mohon maaf yang baru bergabung ya. Nanti ada rekamannya insya Allah. Oke, terima kasih. Jadi ini setiap hari ya, Ustaz? Setiap hari ya? Asik. Alhamdulillah. Kita jam 5 sampai setengah 6 ya. Ya oke. Supaya nggak lupa.